Baik, selamat siang Sobat Asena. Kembali lagi di Ruang Inspirasi bersama saya Adi Sukmaraga sebagai moderator kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan Heritage Talk yang membawakan tema yaitu Cilacap Creative Heritage. Dan pada kesempatan kali ini kami berada di Gedung Eks Pemintalan Cilacap ya Ibu. Kebetulan pada saat ini di acara Pekan Cilacap atau Pekan Cilacap yang diusung oleh komunitas Cilacap Kreatif. Berikut narasumber kami, ada Om Bambang, kemudian ada Ibu Fitri dan Pak Anselmus Ari, Mbak Nurul, silahkan. Ibu Fitri boleh dadah ke kamera dan Ibu Erni silahkan Ibu. Selamat siang. Ya baik, langsung saja. Berdasarkan kepada argumen untuk membangun dan membangkitkan kreativitas masyarakat pada suatu pusat kreatif memerlukan talenta kreatif dari masyarakatnya. Maka tentu saja di tengah masyarakat itu dibutuhkan tempat dan lokasi terjadinya interaksi sosial. Dan melatar belakangi lahirnya Pekan Cilacapan ini seperti apa dan bagaimana terbentuknya? Boleh dijawab dari Mbak Nurul. Latar belakang kenapa sih kita mau bikin Pekan Cilacapan sendiri? Pertama kita terinspirasi dari Pekan Banyumasan yang ada di Purwokerto. Di sana kan yang penggeraknya adalah mahasiswa. Kenapa sih Cilacap nggak bisa kayak Purwokerto? Padahal Cilacap kan udah memiliki faktor-faktor yang mendukung. Dari mahasiswa di Cilacap sendiri kita punya kampus, pastinya anak mudanya pasti adalah dari SDM-nya, dari komunitasnya kita juga banyak. Terus kita juga punya tempat yang bersejarah di pabrik pemintalan ini. Tapi kenapa sih kita nggak ngegali sejarah dari Cilacap sendiri? Karena yang kita tahu, orang luas tahu itu Cilacap ya Nusa Kambangan, Benteng Pendem. Kayak nggak ada apa sih yang ada di Cilacap selain itu. Padahal kan sebenarnya Cilacap tuh punya lebih dari itu loh, kayak pabrik pemintalan ini. Nah, waktu pembuatan acara ini tuh banyak yang bilang kalau nggak tahu ada pabrik pemintalan ini. Padahal pabrik ini tuh dulu pernah berjaya banget, sampai pernah jadi pabrik terbesar di Asia Tenggara dan sampai dibuka langsung oleh Bung Karno. Tapi kenapa dari generasi saya sendiri itu jarang ada yang tahu tentang sejarah ini? Padahal kan sayang banget kan. Padahal ini kayak bisa jadi ikonnya dari Cilacap sendiri gitu sih. Itu yang membuat kita pengen ngadain Cilacap Kreatif dan kita pengen jadiin Cilacap ini sebuah kota yang kreatif karena kita udah mendukung semua itu. Makanya di Cilacap Kreatif kita menjadikan wadah semua kayak komunitas kreatif, terus jadi UKM lainnya, jadi wadah menjadi satu. Biar kalau misalnya kita bergerak sendirian susah, jadi kita maunya itu bergerak bareng-bareng biar berdampak bersama juga. Baik, cukup menarik ya, dan banyak sekali faktor-faktor pendukung, dan memang komunitas di Cilacap ini semakin kesini memang semakin naik. Dan kemudian untuk Ibu Dewan Kerajinan Nasional Seni, gimana menurut Ibu dengan adanya diadakannya Cilacap Pekan ini? Kami sangat menyambut baik dan juga berbangga dengan kegiatan yang sudah diinisiasi ini oleh anak-anak muda luar biasa dari Cilacap Kreatif. Kami membersamai Cilacap Kreatif ini semenjak Pekan Banyumasan ya, Banyumasan Cilacap yang kedua kalau nggak salah deh, baru kami temukan, dan saya melihatnya ini adalah bibit baik. Ya, dan harus kita rawat. Kebetulan kami dari Dekranasda memang sangat sangat berkepentingan untuk bisa merawat kegiatan Pancak ini. Dari sebelumnya kita yang Pekan Banyumas Cilacap Cakrawedana 1-5 ya Mbak Nurul. Kemudian kita sekarang sudah mandiri menjadi Pekan Cilacapan ya Ibu. Ini alhamdulillah. Saya juga termasuk orang Cilacap asli, tetapi saya juga memang baru tahu sejarah tentang pemintalan semenjak diajak oleh teman-teman Cilacap Kreatif untuk
berkegiatan di sini. Dan di sini kita bisa membangun ekosistem yang baik, ekosistem yang positif. Semua potensi yang ada di Kabupaten Cilacap itu bisa berkumpul di sini, membangun komunikasi yang baik, kemudian menciptakan ruang yang baik untuk sama-sama berkembang, sama-sama kita maju bersama, saling memberikan kesempatan untuk maju bareng-bareng, dan kita panen bareng-bareng. Gitu, itu harapan kami dari Dekranasda, dan tentunya Dekranasda mensupport segala kegiatan yang ada di Cilacap, di Peken Cilacap ini sudah bulan yang kedua, ya, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Nanti ke depan kita akan coba komunikasikan ini dengan pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi Ibu, mungkin nanti ke depan kita inginnya kegiatan ini embrionya sudah bagus, nanti kita support dengan OPD terkait, kemudian Dekranasda juga ikut turun. Kami ingin produk-produk unggulan, terutama kriya yang ada di Kabupaten Cilacap, ikut memeriahkan, ikut diperkenalkan di sini, dan mudah-mudahan kita bisa mengundang juga dari luar Kabupaten Cilacap untuk bisa melihat ini loh Cilacap. Kami tidak hanya punya Benteng Pendem, kami tidak hanya punya pesisir pantai atau Teluk Penyu, kami tidak hanya punya Nusa Kambangan, kami punya banyak gitu. Dan ini sebagai salah satu pelopor nanti. Di samping kami juga harapkan ke depannya nanti akan diikuti oleh tempat-tempat yang lain yang ada di Kabupaten Cilacap. Tiap kecamatan mungkin bisa dibikinkan satu kegiatan sama seperti ini, di mana tempat berkolaborasi, tempat berkumpul, tempat berkomunikasi, tempat kita menciptakan ruang yang baik, yang positif untuk majunya Kabupaten Cilacap. Gitu. Baik Ibu, berarti dengan adanya Pekan Cilacapan ini sangat informatif sekali ya untuk generasi saat ini, untuk mengetahui apa saja sih sejarah sebenarnya yang Cilacap selain yang emang Benteng Pendem, Nusa Kambangan dan lain sebagainya itu. Kemudian melanjuti antara kolaborasi kegiatan melibatkan berbagai lintas sektor kreatif ya Pak. Ini ada sektor pariwisata, industri, jasa dan lainnya. Kemudian kali ini saya membawa narasumber juga, ada Pak Anselmus Ari selaku yang bergerak di bidang perhotelan. Bagaimana Pak tanggapannya terkait kolaborasi kegiatan melibatkan berbagai lintas sektor kreatif ini? Ya, kalau sekarang ini hotel itu tidak bisa kita mendesain hotel seperti 15 atau 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang hotel itu harus lebih terbuka. Ya, contohnya dengan yang kita desain sekarang bersama Azana Asia Cilacap ini adalah membuka banyak sekali networking tentunya. Dan setelah pandemi ini banyak sekali perubahan, karena memang bahasanya sekarang adalah selain digitalisasi adalah networking itu sendiri. Dan banyak orang akan banyak punya sekali persepsi-persepsi, sehingga kreativitas pun juga akan lebih meluas lagi. Hotel dengan dunia pariwisata tentu sudah menjadi satu sinergi, tetapi belum tentu bisa bersinergi dengan khalayak-khalayak lain seperti misalnya UMKM, kemudian kegiatan-kegiatan kreativitas seperti ini. Nah, pariwisata tanpa adanya budaya dan sejarah juga kosong. Makanya Azana ini hadir di Cilacap ini sangat besar harapannya bisa bersinergi dengan beberapa pemegang regulasi yang ada di Cilacap ini untuk suatu judul besar namanya revitalisasi budaya. Saya sempat bicara juga dengan Mas Bambang, kita sudah sempat bikin podcast juga kan ya. Banyak sekali cerita-cerita sejarah yang harusnya masyarakat Cilacap itu tahu. Saya juga sampai merinding dengar ceritanya Mas Bambang ini. Kalau kita bicara mengenai embrio di Cilacap ini seperti apa, itu keren banget gitu. Dan ini yang harus diakomodir tentunya. Kalau Azana sendiri dalam revitalisasinya itu kemarin kita ada buku tentang Tionghoa Cilacap ya Mas ya. Sejarah Tionghoa Cilacap itu bukunya sudah ada di Azana sendiri dan kita jual, dan saya ada kata pengantar di situ juga. Sebagian kecil itu saya sumbangkan ke dunia pendidikan. Ya, selanjutnya kita memang jual agar khalayak lebih banyak tahu mengenai Cilacap itu sendiri.
di beberapa podcast dan pembicaraan diskusi pun saya selalu lebih mengekspos tentang budaya dan sejarah, meskipun secara bidang agak berbeda ya Mas Bambang ya, antara sejarah dengan budaya ada cerita, ada terminologinya sendiri. Nah, Azana hadir di Cilacap ini diharapkan nantinya bisa saling bekerja sama, bisa banyak hal yang bisa kita revitalisasi, terutama budaya ini. Kalau kemarin kita bicara mengenai Cilacap Heritage, saya sempat keliling dari Ayani gereja sampai dengan sini, banyak sekali gedung-gedung tua. Saya kebetulan senang dengan arsitektur yang seperti ini, begitu. Dan ini kayaknya bisa ditingkatkan potensinya. Tadi saya lihat gedung ini, waduh, ini saya rasa nih nanti Mas Bambang bisa cerita juga secara mengenai rumah pemintalan yang katanya diresmikan oleh Presiden Soekarno. Nah, dari awal situ saja kita sudah bisa lihat nih beberapa benang merah yang kita bisa develop selain acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang selalu bersinggungan dengan sejarah Cilacap itu sendiri. Nah, jadi antara pariwisata, budaya, sejarah itu juga menjadi suatu kesinambungan yang tidak bisa diputus. Ini harus selalu saling berkontribusi dan saling bekerja sama. Saya rasa itu dulu. Baik, Pak Andi. Ternyata Azana Asia Hotel Cilacap ini sudah memberikan banyak sekali motivasi kreatif ya kepada Kabupaten Cilacap ini, terutama di bidang budaya dan sejarah ini. Kemudian untuk Ibu Erni sendiri, tanggapannya terkait kolaborasi ini bagaimana Ibu? Kalau saya ini ya Mas, artinya menyambut baik ya. Menyambut baik ini merupakan tadi yang dikatakan oleh Ibu Ketua Dekranasda merupakan ini. Jadi memang kita mendukung tidak hanya berbicara ya, karena kita sudah pernah mengadakan kegiatan di sini. Artinya kolaborasi dengan Cilacap Kreatif, kemudian dengan Dekranasda dan Dinas Pariwisata. Waktu itu kita mengadakan desain batik dan sudah lomba desain batik, dan kita sudah menghasilkan 10 batik. Artinya kan dengan adanya lomba desain batik itu yang diikuti oleh mereka pengrajin batik, itu kan akan otomatis akan meningkatkan ekonomi mereka ya dengan adanya lomba ini. Dan harapannya dari 10 desain batik itu nanti bisa dipakai dari kita yang ada di Cilacap, Pak. Jadi mungkin Azana Asia nanti mau pakai yang nomor berapa nih untuk seragamnya gitu ya. Mungkin dari hotel-hotel yang lain ini salah satu yang sudah dipakai. Sudah dipakai Bu Fitri ini Jalung Mas, Pak, ini motifnya. Jalung Mas. Tarian khas Cilacap. Ini sudah diagem sama Ibu Ketua Dekranasda kebetulan Mas, dan kita tidak hanya lomba batik saja ya. Artinya harapan kami selaku dari pemerintah daerah, artinya mungkin dinas lain atau mungkin institusi lain bisa bekerja sama, bisa mengadakan kegiatan di sini, meramaikan. Jadi tidak hanya Pekan Banyumas ya Bu, hanya sebulan sekali, tapi mungkin ada event-event tertentu atau hari-hari tertentu yang bisa dikolaborasikan dengan Cilacap Kreatif, dengan Dekranasda, dengan Pemintalan. Sementara itu mungkin Mas dari kami itu. Ya, baik, berarti dari Ibu Erni sendiri mewakili Pemkab itu sangat mendukung sekali ya kepada ekonomi kreatif yang ada di Cilacap ini. Kemudian dilanjut kepada Mas Bams. Mas apa Om? Mas apa? Mas aja lah, Mas. Kaitannya dengan kota heritage ini, apa aja sebaran cagar budaya ini yang ada di kota Cilacap? Mungkin boleh diceritakan, Mas. Kalau sebaran cagar budaya banyak sekali sebenarnya di Cilacap. Yang menarik itu adalah sebenarnya Cilacap itu bagian dari Banyumas, tidak bisa dipisahkan. Tahun 1582 waktu Kabupaten Banyumas itu dibentuk, itu ada di Adiraja, itu sudah menjadi daerah kasepuhan. Jadi di sana ada orang-orang asli Jawa dan asli Banyumas itu masih tinggal dan sekarang masih beraktivitas sesuai dengan tradisi yang dijaga. Kalau dibilang sebaran mungkin pusatnya di sana, tapi ada yang lebih tua.
Kalau untuk catatan sejarah itu ada di daerah Luitan yang kita temukan. Di sana ada namanya Prasasti Luitan. Itu peradaban yang tercatat dalam sebuah prasasti. Itu daerah agraris kita. Ternyata tahun 902 di Cilacap itu adalah daerah pertanian yang maju di sana. Waktu itu di prasasti itu disebut namanya daerah bukan kesugihan ya, kasugian. Walaupun di Cilacap tahun 90-an itu kalau dilihat di peta itu masih namanya kasugian, belum kesugihan. Dan ternyata Belanda pun tahun 1930 sudah berinvestasi. Tahun 1900 padahal itu adalah awal krisis moneter pertama di dunia. Tapi di Cilacap Belanda masih mampu membangun saluran irigasi. Masih ada bangunannya di sana, dan dalam kelompok kecil kita pernah kunjungan di sana bersama Mas Riyad, Pak, dari teman-teman Cilacap Historia. Jadi kita kunjungan di sana, daerahnya tersembunyi, tetapi di sana itu ada yang menarik itu saluran air, itu dam, apa namanya ya? Mungkin bendungan. Jadi dari Kali Serayu dibelokkan ke kanan, dan itu untuk daerah irigasi. Nah, sayangnya untuk bangunan itu belum tercatat sebagai cagar budaya. Nah, ada lagi sebenarnya yang berpotensi dijadikan cagar budaya, tak benda, Pak. Sebenarnya di tahun 1930-an itu sudah ada catatan makanan yang ramai di Cilacap. Namanya adalah kelapa tart. Dan itu dicatat di dalam bukunya Story of Opajan. Opajan itu yang adalah Jan Fornerot, itu adalah supervisor dari Benteng Pendem. Jadi dikatakan beliau gemar sekali mengkonsumsi kelapa tart, yang di daerah Cilacap itu banyak sekali ditemukan kelapa. Oh gitu ya. Kelapa tart ada di dalam bukunya Story of Opajan. Tapi sayang sekali kelapa tart adalah makanan khas dari Manado. Manado ya. Kelapa tart. Ya. Sebenarnya ini masih dilema ya, karena yang menggemari kelapa tart itu adalah orang-orang Belanda. Tapi di Cilacap tahun 1930-an sebelum Opajan meninggal, itu di Cilacap itu sebenarnya sudah ada, dan itu menjadi makanan makanan sehari-hari, makanan yang sehari-hari orang Belanda gitu. Nah, terus kalau berbicara kembali ke pertanyaan sebaran-sebaran, kalau di kota itu memang di sekitar Ayani itu adalah daerah bisa di dalam tanda kutip metropolitan ya, jadi pusat kotanya orang Eropa, karena bukan hanya orang Belanda saja. Kalau ditelusuri ke Kerkop itu ada makam orang Polandia, terus ada makam orang Denmark. Di situ ada dokter bedah namanya saya lupa itu. Jadi dokter bedah itu dulu meninggal karena malaria dan sempat dirawat di Hotel Bulevu, Pak. Bulevu ya, di Ayani. Iya, di Ayani. Ya, jadi di sekitaran Ayani itu, di sekitar kantor lama di Sporapar itu dulu di situ ada lapangan tenis. Terus kemudian di situ ada kalau bahasa sekarang ya, Pak, tempat hiburan itu kafe mungkin ya. Ya, sekarang jadi markas Kopassus. Terus kemudian di sini sebelum pemintalan ini dibangun itu dulu adalah gudang minyak mungkin ya lebih tepatnya. Jadi orang Amerika namanya Ovaldo, jadi Oil Van Dongen di sini. Terus ada orang Cina dari situ Bondo punya 2 pabrik di sini sebelum perang tahun 40, sebelum Jepang masuk tahun 42. Jadi sebelum Jepang masuk, sebelum sini dihancurkan itu di sini ada pabrik minyak yang dimiliki oleh orang Amerika dan orang Situbondo waktu itu. Nah, kembali lagi ke daerah pelabuhan, mungkin baru satu, Pak, yang mempunyai akses jalan kereta api sampai pelabuhan dan dibuatkan stasiun pelabuhan. Itu mungkin cuma di Cilacap saja. Dan banyak sekali namanya itu stasiun Loop namanya. Jadi di depan saya itu ada makam Rawa Pasung, itu di Jalan Kendeng. Nah, itu dulunya stasiun Loop. Ya, stasiun Loop. Jadi mulai dari Kesugihan, Cipari, terus di tempatnya Bu Hetni itu apa namanya? Gandrung. Terus kemudian belok lagi, Jeruk lagi. Kalau dalam kota itu dimulai dari Tugu Lilin. Itu banyak sekali stasiun.
sayang sekali di depan rumah saya itu sekarang jadi makam, Pak. Oh, Jadi makam dulu namanya, kalau dilihat di peta Belanda itu namanya Stasiun Rawa Basum. Orang Jawa susah mungkin lidahnya. Rawa Pasung sekarang. Jadinya Rawa Pasung. Nah, Makam Rawa Pasung. sebarannya mungkin seperti itu. Nah, itu sampai kepada stasiun pelabuhan. Nah, ada beberapa teman yang memang sudah mencari, ya memang tinggal relnya saja, lintasannya. itu walking distance nggak Mas ya, stasiun-stasiun? Sebenarnya dulu walking distance, tapi berangsur-angsur dikurangi karena tidak efisien. Banyak sekali stasiun loop, dan itu setelah tahun 42 Ya, Belanda. kalau dari namanya kan stasiun loop artinya jalan. Looping, kan? muter ya, Loop muter sekali. ada. Iya, muter. Nah, sepanjang Hayani, kemudian sampai ke stasiun. Nah, tapi peradaban Cilacap pertama kali itu ada di Donan, dan di Donan, mungkin sekitaran Karangsuci. Nah, di sana juga ditemukan ada makam tak teridentifikasi. Jadi makam itu diperkirakan mungkin ada sedikit catatan tentang adipati, saya lupa namanya. Tapi di sana cuma ditemukan makam gitu. Nah, kalau dirunut berarti memang waktu itu pusat kegiatan masyarakat itu ada di sekitar Ayani sampai Pendopo. Tapi kemudian sebaran peradaban ada mulai dari Luwitan, terus kemudian dari Donan sampai dengan ke Adipala. Saya kira seperti itu, Mas. Menarik ya Mas sebenarnya kalau kita mencari cagar budaya yang ada di Cilacap ini, dan cukup banyak juga sebenarnya. Kemudian kepada Bu Erni sendiri nih, apakah Kabupaten Cilacap ini memiliki sentra industri yang nantinya akan mendukung sekali untuk ekonomi kreatif? Kalau di Cilacap sendiri memang tidak tersentral di satu tempat ya, Iya. tapi artinya kita kan ada 24 kecamatan nih. Nah, di masing-masing kecamatan itu kalau nggak salah setiap kecamatan sudah ada batik ya Bu, sudah ada pengrajin batik gitu, pengrajin batik. Kemudian ada tikar yang dari Pandan, kemudian ada yang dari eceng gondok gitu, kemudian dari bambu dan kayu. Jadi sebenarnya di Cilacap itu sentranya banyak, artinya banyak ya Mas untuk ekonomi kreatif, hanya memang tidak tersentral di satu tempat. Mungkin kalau menurut kami gitu ya, lebih baik memang tidak tersentral di satu tempat. Artinya kalau kita kunjungan ke kecamatan yang paling jauh misalnya nih di Daya Luhur, ternyata di sana juga ada batik gitu ya. Jadi kalau mencari batik di setiap kecamatan ada, harapan kami gitu ya, mungkin ada sentra di Cilacap, artinya dari batik Daya Luhur, mungkin dari batik Nusa Wungu ya, ada 10 itu nanti itu bisa tersentra di satu tempat di Cilacap gitu ya, artinya pusat oleh-oleh gitu ya. Kemudian ada batik, ada makanan khas, ada semuanya lah ya, semua yang dari kria, dari fashion itu tersentra di satu titik di Cilacap kota misalnya. Jadi artinya ketika ada kunjungan dari kementerian, ada kunjungan dari provinsi, mereka untuk beli oleh-oleh itu sentranya ada di dalam kota. Tetapi kalau kita kepengen lihat produksinya kemana, bisa kita datang ke Kutawaru, bisa datang ke Nusa Wungu, bisa datang ke Adipala, bisa datang ke Widarapayu, ke Sidareja. Artinya ada tempat-tempat yang memang ada produksinya, tetapi ada sentra di Cilacapnya gitu. Harapan kami itu nanti seperti itu. Mungkin nanti bisa diwujudkan dari Dekranasda ya Bu. Harapannya Ibu Dekranasda kan tersentra banyak gitu loh, dari masing-masing kecamatan itu ada sentranya di Cilacapnya gitu. Dan di tempat-tempat itu bisa jadi ini Bu, untuk edukasi ya Mas. seperti desa wisata. Iya gitu. Dan saya rasa itu juga bisa menggandeng banyak pihak ya, dari pihak swasta dan sebagainya. Tetapi di pusat kotanya ada satu Ada sebagai satu pusat sentra representatifnya. Ya. Gitu. Kalau memang untuk idealnya memang setiap kabupaten itu seharusnya punya ya. Jadi kami juga sebenarnya punya untuk gedung Dekranasda Pak. Dan gedung Dekranasda ini memang nantinya akan jadi pusat dari industri kreatif yang ada di Kabupaten Cilacap. Ini sedang dalam tahap perbaikan. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan nanti kita bisa menyajikan semua kerajinan unggulan yang ada di Kabupaten Cilacap, baik itu kria maupun UMKM makanan minuman dan juga industri kreatif yang lainnya. Dan
kami tidak hanya sekedar menyajikan produk-produk tersebut, tetapi juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas kreatif anak-anak muda. Nanti harapannya seperti Cilacap Kreatif ini dengan hubnya, jadi nanti menghubungkan di situ ada digital marketing, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Itu harapan kami nanti ke sana Pak, untuk gedung Dekranasda. Dan di Cilacap itu kan terkenal dengan kota industri gitu ya. Jadi ini juga merupakan potensi dan harapan besar untuk kami, di mana biasanya kan ada ada CSR gitu ya. CSR. Nah, harapan kami nanti CSR-nya itu berupa investasi. Jadi untuk biar nanti berkelanjutan, tidak hanya mungkin bantuan langsung atau apa gitu, tetapi nanti bisa mungkin berupa pelatihan atau juga mungkin bisa bentuknya mungkin kalau berupa bangunan fisik itu mungkin nanti bisa bangunan fisik yang ikonik ya, yang bisa membuat Cilacap itu bangga gitu ya. Itu nanti jadi kalau orang datang ke Cilacap, oh ciri khasnya Cilacap ini, bangunannya ini gitu. Mungkin juga kami juga berusaha untuk membangkitkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Cilacap, tidak hanya potensi alam tapi juga potensi ekonomi kreatif. Ya, seperti contohnya kemarin kami coba untuk melihat di Kutawaru Pak. Bapak sudah pernah ke Kutawaru atau? Sudah. Ya, di Kutawaru itu kita ada kerajinan batik dari mangrove, pewarnaan dari pohon mangrove. Jadi di sana binaannya SBI, ya. Kemudian juga kita ada pembuatan minyak kayu putih, kemudian juga ada budidaya kepiting lunak, ya. Jadi di sana ada, kemudian juga ada UMKM juga di sana, dan pemandangan dan juga perjalanan menuju ke Kutawaru itu kan sangat cantik sebenarnya ya Pak ya. Kalau misalnya kita berkunjung ke sana siang hari, ya di sana nanti terus atau mungkin pagi, pulangnya sore itu kita bisa melihat Cilacap, ya seperti apa Singapura of Java. Tapi kami sebenarnya ingin nge-brandingnya itu jangan ya, kalau kesana pakai getek tentunya nggak menarik Pak. Ya kalau kesananya misalnya pakai, boleh ya kita bermimpi ya pakai kapal seperti yang di luar negeri itu. Nah, yang nggak harus siap juga mungkin Pak. Ya mungkin kapalnya yang bagus gitu. Nah, mungkin nanti kami ingin mudah-mudahan ya Pak ya, ada CSR yang mau investasi di situ gitu ya, bisa untuk investasi, bisa bermanfaat untuk Kabupaten Cilacap gitu. Dan yang dukungan dari CSR itu untuk ekonomi kreatif kami harapkan mungkin seperti itu industri-industri yang ada di Cilacap nanti bisa dialokasikan untuk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cilacap. Baik Ibu, berarti nantinya Cilacap bakal ada ya sentral industri ini, tepatnya di gedung Dekranasda. Mudah-mudahan nanti ke depan ini kita kan harapan kita Cilacap bisa menjadi kabupaten kreatif selanjutnya ya. Kita kan sudah ada tetangga kita Banyumas ya, kemudian Solo sudah sebelumnya lagi, Jogja ya. Mudah-mudahan nanti Cilacap bisa menuju ke sana menyusul. Ini salah satunya di sini Pak nanti ya. Jadi spot kemudian mungkin ada Kutawaru, mungkin juga ada wisata sejarah gitu di mana, di Pala ya. Di Pala. Ya, Pasemuan. Apa sih namanya? Pasemuan. Pantai apa itu? Sodong dan tempat ibadah itu. Serandil. Itu juga. Gunung Salok. Ada lagi di Pasemuan itu Pak. Pasemuan. Ya, itu untuk yang Sabto Dharma, penghayat kepercayaan. Sekali-sekali jenengan harus tindak ke sana itu. Saya sudah Bu. Sudah ya Pak. Ya. Menarik sekali. Ibu yang Iya, menarik. Saya belum pernah. Tapi sudah sering ngobrol dengan kebetulan teman saya sana, ya orang sana, teman satu kantor, satu ruangan. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali Indonesia, Cilacap kaya banget ya. Seperti tadi yang ceritakan sama Om Bambang ini, Mas Bam. ahlinya itu Bu. Katanya di Cilacap juga pernah terjadi peperangan ya Mas. Iya. Saya dapat cerita ini pada saat berkunjung ke Lanal. Katanya di Cilacap itu pernah terjadi peperangan hebat, darat, laut, dan udara untuk mempertahankan ini yang masih katanya gitu ya. Tapi
belum, kita masih gali lagi ini, mungkin harus direkonstruksi lagi Tapi apa ya, sudah ada literasi sejarah. ya Mas, kemana Sudah ada, Mas. kita bicara-bicara itu ya. Jadi kalau perangan di Cilacap itu sebenarnya yang paling besar itu adalah Belanda menyerahkan kekuasaan ke Jepang itu tahun 42. Jadi waktu itu daerah yang di sini sekitar pelabuhan Ayani stasiun itu di bumi hanguskan itu. Jadi dihancurkan oleh Jepang. Kemudian ada perang lagi tahun 47 dan 49. Itu adalah masa perang kemerdekaan. Ada buku yang belum rilis, Pak. Itu dari bukunya Profesor Sudarmaji. Oh, yang kemarin dikasih list ke saya belum ada ya dari Profesor Pak Sudarmaji. Thomas ya? Mungkin ya, tapi buku itu sebenarnya belum rilis. Ada 5 buku yang sudah. 5 buku. Nah, itu pernah saya selidiki, Bu, bersama Mas Riyad juga. Iya. Belanda punya informasi yang kita nggak tahu. Saya runut dari buku, saya datengin sama Mas Riyad di Desa Dondong. Jadi Belanda punya informasi Desa kalau di Dondong sana mana ini? Sugian. Kesugihan. Oh, Iya. iya. Jadi di sana terjadi peperangan yang menewaskan satu orang dengan senjata ini tertembak di kepala, terus kemudian dicatat dalam prasasti, prasastinya terbagi 2. Kita nggak ngerti, tapi Belanda ngerti. Kemudian dikonfirmasi, kita cari ke Desa Dondong, ternyata ada prasastinya di situ. Nah, jadi memang kalau yang melibatkan ada angkatan laut, waktu itu kan Abdakom, Amerika, Belanda, saya lupa mana lagi ya. Jadi itu kita dapat serangan darat, laut, dan udara itu tahun 42. Dan kita di bumi hanguskan oleh tentara kemerdekaan sendiri, oleh orang Indonesia, itu tahun 47 dan 49. Cilacap Lautan Api Ya, waktu itu. Masih membantu kayak bulan. Ya. Kita ini Pak, kita perang dulu, Iya. baru di bumi hanguskan katanya ya. Iya, perangnya tahun 42, terus kemudian Inggris masuk sekutu, kemudian Belanda ikut, perang lagi tuh. Daripada diambil alih kembali oleh Belanda, kita hancurkan. Nah, Dan heroik sekali loh. Harusnya kita orang Cilacap bangga ya dengan pendahulu kita. Kita punya sejarah luar biasa. Pendahulu kita orang-orang hebat gitu ya Pak. Iya, betul. Sebetulnya sangat menarik sekali ya Bu, sejarah-sejarah yang ada di Cilacap ini, dan saya pun pribadi yang dari lahir di Cilacap Nggak tahu. belum tahu sama Sama, sekali ya saya juga cerita-cerita. baru tahu, Mas. Dan dengan adanya ini mungkin saya bisa memperdalam lagi ya masalah sejarah Iya. di Kabupaten Cilacap ini. Tapi salah satu buktinya di Cilacap itu kan banyak benteng. Iya, betul. Ya, benteng pendem, terus yang di itu juga ada benteng ya Mas, yang di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Itu berarti memang banyak objek vital di sini. Kemudian Bu, lanjut dengan perekonomian kota, terutama didorong oleh adanya external effect dari sumber daya manusia, Bu. Terutama talenta efek. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terkait sumber daya manusia yang sekarang di Cilacap ini? Cilacap itu termasuk kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar Ya, di betul. Jawa Tengah. Dan kita dengan adanya bonus demografi itu ya, kita memiliki potensi yang sangat besar, sangat luar biasa. Dan kalau kita runut ya dari ujung barat sampai ujung timur Kabupaten Cilacap, dari Dayung Luhur sampai dengan Nusa Wungu, itu nggak kurang-kurang ya, potensi ataupun talenta yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Seperti contohnya ada salah satu desa Klumprit ya. Desa Klumprit Nusa Wungu itu ada satu wilayah di mana di sana banyak pengrajin batik Pak. Sudah sepuh-sepuh ya. Sudah sepuh-sepuh, dan itu sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai berkembang. Ada salah satu anak muda yang mengangkat dan mengkoordinir ya, pembatik-pembatik itu sehingga sekarang bisa eksis gitu, bisa memproduksi batik. Batiknya tidak hanya batik tulis, kalau sekarang juga ada batik cap. Kemudian di situ juga ada pengrajin anyaman. Anyaman bambu ada sekitar 12 orang. Sekarang sisa 12 orang ya. Karena memang ini turun-temurun ya, dan desain-desain anyaman bambunya itu sangat rumit gitu ya. Ada yang dibuat menjadi apa itu namanya? Lampu ya, kemudian topi dan lain sebagainya. Dan itu dipasok ke Jogja
Ya, kebanyakan pemasarannya itu ke Jogja, jadi permintaan banyak dari Jogja. Kemudian kita juga punya banyak potensi. Tadi kalau untuk Dekranasda kebetulan kami adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kriya ya Pak ya, kerajinan dan juga seni gitu. Jadi untuk kerajinan kita sangat lengkap sekali. Ada kita anyaman, punya anyaman bambu, kemudian anyaman bambu kita bahkan sudah pernah diekspor ke Timur Tengah. Kemudian juga kita punya anyaman eseng gondok itu juga sudah diekspor juga. Kemudian ada anyaman dari pelepah pisang, kemudian ada juga anyaman dari daun pandan. Kita punya 200 pengrajin lebih daun pandan di Kecamatan Cimanggu dan Majenang. Ya, jadi satu RW itu ada sekitar 200 ibu-ibu yang bisa menganyam daun pandan. Dan daun pandan ini diambil oleh pengepul, dibawa ke Jawa Barat Pak. Di sana dibikin produk yang lebih seperti tas, kemudian diwarnain dan lain sebagainya. Akhirnya barang tersebut dijual lagi ke orang Cilacap. Nah itu, jadi kita memang untuk talenta, ya, itu sebenarnya banyak sekali potensi kita, banyak sekali. Ada juga kerajinan kayu kita juga punya, kerajinan batu juga kita punya, kerajinan kerang, ya, kerajinan kerang bahkan ini sudah ekspor sampai ke Milan. Sudah ke Milan, terutama untuk yang miu-miu, ya, jadi sudah dipasarkan, sudah pernah dibeli oleh brand miu-miu dan di sana dijual sangat mahal sekali, hampir 20 juta. Di katalognya itu ada namanya Mas Krisna itu anak muda usia 30 tahun dan lulusan dari ini juga ya, Politeknik Cilacap, Negeri Cilacap. Dan alhamdulillah sekarang juga memproduksi tas dari bahan kerang lokal Cilacap ini yang seperti ini. Sebenarnya kita juga ada ya Pak di pusat UMKM yang ada di ASEAN Asia. Kita juga display juga. Itu kita ada. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dan kita mencoba untuk mendata, mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mereka mau dibantunya itu dari mana gitu ya. Mungkin yang produknya sudah bagus kita perlu carikan buyer untuk digital marketing dan lain sebagainya, pelatihan digital marketing. Kemudian ada juga mungkin yang masih desain produknya belum bagus, kita dampingi untuk desain produknya. Dan untuk pengrajin batik memang permasalahan kita Pak, selain kita bersaingnya itu dengan kabupaten lain ya, kabupaten lain sudah lebih maju. Memang kita tidak pungkiri ya, Banyumas itu batiknya itu ada 3 macam, ada batik tulis, batik cap, dan juga batik printing. Kelebihannya batik printing itu produksinya bisa massal, kemudian harganya juga lebih murah Pak. Sedangkan di Cilacap kami, pengrajin batik kami belum ada yang punya batik printing ya, karena printing lumayan mahal gitu untuk pengadaannya, alat-alatnya. Dan nanti untuk pengrajin batik yang tradisional itu sudah banyaknya mbah-mbah. Jadi kami ingin anak-anak sekolah ini mudah-mudahan nanti bisa diakses oleh Dinas Pendidikan, ada semacam mulok tapi anak-anak supaya memilih nih ada kriya apa yang mereka tertarik untuk mendalami itu, dan itu jadi tugas mungkin 1 semester nanti bisa bikin batik gitu atau bikin apa gitu. Mudah-mudahan nanti ini bisa memunculkan bakat-bakat dia dan anak-anak jadi tertarik untuk untuk berusaha untuk nanti jadi entrepreneur ya Pak. Betul. Iya, dari semenjak dini. Iya. Mungkin ditambahin juga Bu supaya juga kayak kerajinan batik tambah 1 Bu yang baru dengan musikal ya seperti Karaweta. Oh iya. Ya kan, jadi kita bisa lebih bervariasi. Kalau mau dimasukkan di dalam kekuatan di mulok ya, kekuatan lokal itu, jadi bisa menjadi suatu kebijakan yang sudah dilakukan oleh daerah. Seperti Jogja, Solo, Jawa Timur, Jawa Barat kan sudah mulai masuk hal-hal yang seperti itu. Belum tentu yang generasi sekarang ini belum tentu mengerti itu, begitu. Nah itu saya rasa itu akan menjadi suatu warna baru nantinya. Ya, bukan cuma warna baru juga, mungkin destinasi baru di Cilacap itu. Menarik sekali ya. Terima kasih Pak masukannya. Kemudian untuk Pak Ari Pak, sebagai pendatang di Kota Cilacap ya Pak.
menurut Pak Ari sendiri bagaimana potensi ekonomi kreatif ini di Cilacap? Apakah akan semakin berkembang atau justru Kalau saya optimis berkembang, Optimis. ya, karena saya yang belusukan di Cilacap ini sampai dengan Purbalingga itu, kita juga nggak bisa, itu hanya potensi biasa. Ini benar-benar bombastis kalau menurut saya. Hanya saja memang mereka para pelaku ekonomi kreatif ini memang butuh support dalam berbagai macam hal, baik itu dalam sisi pemasaran, kemudian kebijakan, kemudian financial planner, itu juga perlu di develop lagi, karena saya juga sudah sharing ini juga Bu Fitri untuk dengan beberapa bankers, financial planner dan sebagainya untuk support agar mereka ini juga bisa lebih berkembang lagi, karena sekarang banyak keterbatasan di antara mereka sendiri, banyak kendala-kendalanya. Tapi dengan kita bisa membantu di beberapa sisi atau di beberapa ini akan meringankan mereka dan mereka punya motivasi lebih untuk bisa lebih mengembangkan apa yang sudah mereka lakukan sekarang. Apalagi yang mereka lakukan ini adalah value yang dipunya oleh Cilacap itu sendiri. Nah, kalau ini sudah berkembang, kemudian dari kedinasan juga menyambut baik dan Pemda atau Pemkab itu juga sudah memfasilitasi itu sebagai strong facilitator, saya rasa ini akan cepat terwujud. Pasti akan cepat terwujud. Hanya butuh satu whistleblower-nya, mungkin gitu ya Mas Bambang ya, sama dengan para sejarawan ini. Wah, Cilacap History ini Bu, termasuk anggotanya Mas Bambang ini sangat potensial sekali. Mungkin kemarin kita sempat bicara ya Mas, yang Cilacap History ini harus datang ke sekolah-sekolah ini bercerita mengenai sejarah dan budaya dari Cilacap itu sendiri. Nanti ya saya sudah bicara dengan beberapa personil di Cilacap History itu. Nah, Azana ini juga saya bangun sebagai oase sebenarnya. Jadi hotel itu bukan hanya untuk orang menginap di sana, hanya untuk bikin kegiatan meeting dan sebagainya, tapi ini bagian dari sebuah inspirasi. Itulah kenapa saya buat podcast di channel kami itu sebagai ruang inspirasi Azana. Banyak hal yang bisa kita informasikan. Kedinasan kayak di Snaker itu juga sudah pernah, karena belum banyak orang tahu mengenai undang-undang tenaga kerja, semua UMKM kita sudah edukasi kita juga sudah, dan Azana sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Jadi kita punya program namanya Azana Goes to School dan Azana Goes to Campus begitu. Nah, ini kita sudah berjalan selama 3 tahun dan saya memang kasih beberapa proposal di sekolah-sekolah ini. Saya melihat ke depan ini industri yang ada di Cilacap ini bukan hanya sebatas industri yang bisa dibilang fix ya, tapi anak-anak sekolah ini sumber daya yang bisa dibilang bombastis itu tadi. Jadi sekolah itu nanti secara otonomi bisa membiayai operasionalnya sendiri dan tidak harus menunggu dari bantuan pemerintah. Dan ini sudah berjalan dan itu sudah terjadi. Bahwa SDM ini yang harus disiapkan dengan baik untuk perubahan-perubahan selanjutnya, karena memang sekarang tantangannya seperti itu, harus adaptif begitu. Yang sudah berjalan dengan SMK 1 Bu, kami ya itu kami juga sudah berkomunikasi juga dengan Kementerian Pendidikan, mereka juga sudah mendapat beberapa CSR juga. Nah, itulah yang sudah kami lakukan. Dan kemarin juga saya mengumpulkan guru-guru BK Bu di Azana ini. Saya pengen sharing aja kira-kira apa sih kendala-kendala yang terjadi di lapangan atau seperti apa. Nah, nanti dia juga akan terus lanjutan. Itu pun juga saya membuatkan beberapa proposal. Mari Ibu Pak kita jalan dengan apa adanya dulu, dengan juga Pak Bambang dan kawan-kawan. Kita berjalan dengan apa adanya dulu saja. Saya yakin nanti suatu saat nanti ini akan menjadi suatu proyek visual, bukan hanya sekedar proyek biasa, tapi proyek visual yang berkesinambungan dan ada regenerasinya, gitu. Saya kira itu. Ya. Mungkin juga Cilacap Kreatif bisa ikut ya Pak? Oh harus. Bareng sama Cilacap History itu. Ini kan anak-anak muda ya kayak begini ini, ya.
itu kita fasilitasi, Mbak. Untuk publikasi terutama. Ya, kita fasilitasi di sana untuk brainstorm, ya, untuk mungkin bisa menggabungkan ya antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Ini kan satu hal yang menarik, gitu. Jadi kalau saya misalnya saya lihat gedung-gedung tua. Saya zaman dulu, Iya. ini zaman sekarang. Iya. Iya. Saya dulu ada satu transisi waktu yang itu bisa diceritakan secara menarik, begitu. Harus banyak narasinya dan untuk menyambut proyektasi yang jelas story ini, saya mau bikin atau sudah dikeluarin ya untuk yang lomba fotografi itu ya, kawasan wisata tua ya. Belum. Nah, nanti itu akan kita launching. Oh iya. Saya akan apresiasi itu, ya. Dan harus tahu nih before afternya. Nah gedung ini saya rasa representatif. Makanya tadi saya sampaikan ke Bu Fitri bahwa ini ada bisa menjadi satu ruang memorabilia. Kalau nggak salah kemarin sama Pak Pamen ada 2 rumah ya Mas ya. 2 rumah yang akan kita coba untuk revitalisasi, satu memorabilia, satu untuk kegiatan ekonomi kreatif. Nah ini nanti Ibu, yang Ibu bilang tadi banyak desentralisasi, itu ada satu di situ. Gitu. Nah nanti narasi-narasi dari dari Jalan Ayani sampai dengan mungkin di tempat ini itu ada katalog. Nah inilah yang nanti akan menjadi sales kitnya ya, pendukung untuk promosinya, kayak gitu. Di mana-mana kalau saya selalu ngomong budaya dan di beberapa kesempatan pun secara regional, secara nasional saya selalu sounding mengenai hal ini tempat saya berada juga. Kira-kira gitu. Ya. Baik, Pak. Kemudian untuk Mbak Nurul sendiri nih, impact setelah membuat acara Cilacap Pekan ini bagaimana, Mbak? Impactnya menurut aku sendiri ya, lumayan bagus sih. Soalnya dengan ada acara ini tuh kayak menjadi motivasi atau kayak gambaran buat anak-anak muda lain loh, buat ngebikin acara ini juga. Jadi kayak kita tuh membuat contoh dulu nih satu, dan yang lainnya tuh ngikutin. Nah otomatis kalau yang lainnya ngikutin kan kayak Ibu juga bukan hanya di kota Cilacap aja, soalnya kan banyak juga cerita-cerita di desa-desa kecil itu pasti memiliki sejarah sendiri kan, pasti bisa dibangun lagi lah apa yang ada di situnya nih. Terus juga kita impactnya itu ke UMKM juga, kan kita juga ada kegiatan pop jual beli kuliner, craft gitu, gimana kita juga ngangkat UMKM yang ada di Cilacap dan di Banyumasnya. Cukup menarik sekali ya, Pak. Kemudian untuk Ibu Fitri selaku staf ya Bu di Gedung Pemintalan ini, apakah ada impact baik kepada Ibu saat ini? Untuk kita yang ada di gedung ini, alhamdulillah menjadi lebih terkenal ya di mana-mana. Memang kita berdiri itu 1953, tapi untuk anak-anak sekarang kan banyak yang nggak ngerti pemintalan ya. Padahal ini dulu primadonanya sebelum dari RU4 ya. Jadi kepingin anak-anak sekarang itu tahulah gedung ini. Kita punya ada pabrik 2, ada tempat-tempat lain juga, kita punya banyak perumahan sekarang malah nggak terpakai. Kepinginnya kita dari anak-anak muda kreatif itu tahulah ini gedung ini bersejarah sekali untuk masyarakat Cilacap, bahwa dulu orang-orang tua kita memberikan makan kita itu dari sini, banyak yang dari sini, itu seperti itu. Berarti dengan adanya Cilacap Pekan ini sangat bermanfaat banget ya Bu, buat untuk anak muda dan mungkin yang memang belum tahu sejarah tentang Cilacap ini. Dan kemudian harapannya mungkin dari Ibu Fitri bisa dijelaskan harapan untuk kedepannya terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Cilacap ini. Iya, harapannya untuk Cilacap ke depan ya, terutama dengan ekonomi kreatifnya, tentunya dengan adanya kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Nurul, bisa jadi contoh ya. Ini adalah kayak pilot projectnya lah ibaratnya. Pilot projectnya kalau ini sudah sukses, nanti kita akan bangun lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Cilacap, dan mudah-mudahan dengan sinergi banyak pihak ya,
hexahelik ya, Kak. Sekarang hexaheliknya nanti bisa hidup Ya. dan semuanya bisa nyengkuyung gitu, Nah. semuanya bisa ikut serta berkontribusi Ya. dari komunitas, kemudian dari sektor swasta, kemudian juga dari media, ya. Itu semuanya bisa memberikan bantuan, memberikan kontribusi sehingga makin banyak orang yang tahu, ya, tertarik, kemudian ikut serta. Dan ini mudah-mudahan bisa menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cilacap dan bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke Cilacap. Jadi wisata kita tidak hanya wisata alam, tetapi wisata kreatif yang lainnya termasuk ekonomi kreatif. Gitu. Ya, kemudian untuk Ibu Erni sendiri, harapannya ke depan dengan adanya ini apa? Harapan kita ya Mas, nanti kan insya Allah gitu ya, insya Allah itu nanti tahun 2025 itu Cilacap akan menjadi kabupaten kreatif karena tahun ini kita sedang ada kajian. Jadi tahun ini kita buat kajiannya. Kebetulan kajian untuk kabupaten kreatif itu ada di Dispatpora. Kemudian nanti ada marketnya nanti ada di dinas lain. Artinya tidak hanya Disporapel saja yang berharap ini nanti akan benar-benar terwujudnya. Jadi harapan kami itu nanti tahun 2025 Cilacap punya kota lama ya, kota industri lama, kemudian nanti juga di launching menjadi kabupaten kreatif. Harapannya nanti dari titik nolnya mungkin di stasiun ya Bu. Nanti dari stasiun itu kita langsung ke arah sampai terakhir di Dispatpora. Sekarang Dispatpora Mas namanya. Kebetulan kalau menurut kami karena Dispatpora. Karena kalau saya setiap hari kan lewat itu ya. Jadi di situ memang areanya gedung-gedung lama, ada gereja, kemudian ada Damri, kemudian ada kantor kita sendiri, ada YSPS. Jadi kalau nanti kota lama jadi SMP Negeri 1, kalau kota lama ini nanti 2025 terwujud, insya Allah gitu ya, harapan kita semua ya Bu ya. Jadi orang datang ke Cilacap, misalnya Sabtu pagi mereka bisa jalan-jalan, mungkin ke pantai, kemudian kuliner. Malamnya mereka bisa stay Pak di hotel 1 malam karena mereka kepengen tahu seperti apa sih kota lamanya Cilacap gitu ya. Mereka bisa datang ke kota lama malamnya, malam minggu pagi mereka bisa menikmati kuliner di CFD. Artinya kan itu nanti bisa mendatangkan wisatawan ya, bisa mendatangkan wisatawan ke Cilacap. Otomatis kalau itu terwujud, ekonomi kreatif juga akan naik ya Mas. Betul. Kunjungan wisata juga akan naik. Kemudian kita bisa UMKM otomatis kan dagangan mereka ya baik kuliner, non kuliner maupun kerajinan otomatis bisa laku karena nanti harapannya kami bisa sentranya bisa di lapangan Dispatpora itu kan ada lapangan ya. Jadi kemarin kita itu sentra kulinernya ada di sana, mereka berjalan kaki dari titik nol kemudian jalan sampai Dinas Pariwisata, bisa mencicipi kuliner di sana, mungkin bisa menikmati karena view-nya Nusa Kambangan, kebetulan kan di sana ada jembatan ya. Kemudian mereka bisa pulang lagi ke hotel, kebetulan area hotel juga di sini banyak, dekat juga. Malamnya nginep di hotel, paginya cari kulineran, olahraga di Car Free Day. Nah itu harapan kita Mas, jadi nanti wisatawan juga banyak yang datang, kunjungan wisata datang, hotel penuh ya Mas ya. Itu harapan kita seperti itu, mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud menjadi kabupaten kreatif. Amin. Jadi harapan utamanya adalah sektor pariwisata akan naik drastis ya di Cilacap. Kemudian untuk Mas Bam sendiri sebagai pemerhati wisata heritage nih, Arkeolog sekarang. Amin. Ambil profesorat. Harapannya Mas untuk Cilacap. Harapannya ya. Jadi karena tadi kita berbicara tentang heritage dan kreatif, saya punya harapan karena kita tadi Bu Erni juga menyinggung tentang jembatan. Kita lupa bahwa Kaliasa itu adalah salah satu sejarah Cilacap. Harapan saya Kaliasa bisa menjadi cagar budaya tak benda yang bisa didaftarkan dan dilestarikan. Karena mungkin di Hindia Belanda baru sekali dalam catatan sejarah
putra mahkota Raja Belanda itu, Raja Willem, itu datang ke Purworejo kemudian ke Cilacap hanya untuk menghadiri peresmian, yaitu pembukaan Kaliasa itu. Itu nggak ada di tempat lain seorang keluarga kerajaan datang kemana peresmian, nggak ada, cuman di Kaliasa waktu itu. Nah, harapan saya bisa dicatatkan sebagai cagar budaya tak benda dan dilestarikan. Dan lagi-lagi cerita ini saya juga belum pernah tahu. Sama ya. Kemudian untuk Pak Ari sebagai pelaku di sektor bidang pariwisata, Pak, Ya. harapan kedepannya kemudian untuk Cilacap dan Asana juga tentunya. Ya, kalau dari saya sebagai pelaku pariwisata tentunya semakin banyak demand yang datang ke Cilacap itu kan semakin baik karena akan berdampak sistemik nantinya. Ya, kalau tadi kita bicara soal paket wisata, Bu, kita sudah ada sebenarnya. Ya, dan ada beberapa overseas juga sudah datang dari Rusia, Amerika, kalau Belanda kemarin teman-teman saya di Belanda itu, terus kemudian ada lagi dari Jerman. Nah ini saya rasa nih mereka ini ada satu rumpun cerita sejarah gitu. Dan untuk memulainya itu memang dari cara-cara sederhana. Memang kita nih bisa dibilang kerjanya senyap. Kalau cerita sama Mas Bambang tuh kita senyap tapi sudah ada hasil, begitu. Tapi Mas itu menarik loh Mas, yang apa? Ada lapangan kecil yang di Sparpora itu dulu alun-alun bukan ya itu ya. Jadi kalau Hindia Belanda itu zaman waktu itu ada 2 bupati, satu bupati pribumi, namanya Bupati Karisindianan ya mungkin. Nah, kalau dari Belanda namanya asisten residen. Asisten residen. Ya, asisten residen itu gedungnya yang sekarang jadi di Sparpora, kantornya, rumah dinasnya yang sekarang jadi rumah dinas kejaksaan. Tapi itu tahun 47 itu sudah rata dengan tanah. Nah, oke. Nah, cerita-cerita yang begitu kan kita sudah harus mulai dibuatkan narasi. Nah, anak-anak muda inilah yang harus kita dorong dan kita fasilitasi karena mereka ini dunianya mereka nih. Mungkin dunianya sekarang zamannya Mbak Nurul ya. Zamannya Mbak Nurul yang bisa membahasakan itu. Kalau kami ini kan hanya yang kuyung. Narasumber terus kemudian mencari benang merahnya gitu ya. Sebenarnya ada 2 potensi besar di Cilacap ini. Kita bicara sejarah seperti yang kita bicarakan sekarang ini dengan literasi dari Mas Bambang. Ada satu lagi adalah mengenai budaya. Budaya ini kita bicara soal Serandil, Selok, sampai dengan Widoro Payung. sama ada satu lagi Pak di Daya Luhur. Ya itu. Nah, Daya Luhur juga itu sejarah dari apa? Kesultanan apa ya Mas? Dari sana Jawa Barat namanya apa itu? Dari Siliwangi. Pusatnya Siliwangi. Siliwangi. Nah, Kalau kita bicara soal leluhur yang sangat adiluhur, ini juga harus tahu. Karena ketika saya ke Serandil, tidak semua orang Cilacap tahu sejarahnya Serandil. Sebelum saya ke Cilacap, saya sudah tahu sejarahnya Serandil. Gunung Sel saya sudah tahu. Presiden sering ke situ ya. Kalau di Serandil itu ada 2, Soekarno dan Soeharto. Iya. Yang ada di atas puncak itu, yang Lang Buana itu. Nah, di sampingnya itulah beliau bermeditasi. Nah, ini kan hal-hal yang tidak semua orang banyak tahu. Belum lagi mengenai cerita mitologi misalnya. Nah, hal-hal yang kayak begini ini akan menambah value tentunya. Saya rasa Yogyakarta, Solo atau Kasepuan, Cirebon, Jawa Timur itu pun juga memulainya dari situ. Nah, beruntungnya mereka punya ikonik yang bernama Keraton. Yeah. Ya, kalau di sini mungkin kita kantor asisten residen itu Mas ya. Nah, kita mulai dari situ. Seperti itu. Harapan saya memang Cilacap ini harus lebih bercahaya. Karena itu tadi potensinya itu sangat besar sekali dan perlu pelaku pariwisata juga pelaku untuk kebijakan yang ada di Pemkab ini sangat serius. Kalau tidak serius, itu mungkin akan berlangsung lama. Kalau tadi saya sampaikan bahwa potensinya sudah ada, SDM-nya sudah ada, perangkatnya sudah ada, harus cepat. Begitu. Kita mulai dari 2 gedung ini aja, mungkin dari ini lah Bu ya. Kita renov dulu, kita bersihkan.
dijadikan tempat memorabilia, ada museumnya juga. Nah, akhirnya orang mulai berdatangan. Nah, dari situ kita bisa mungkin mandatorikan Bu ya, sama sekolah-sekolah harus datang ke sini. Setiap Iya, satu harus datang ke sini buat suatu cerita menurut menurut penemuan mereka. Kan sekarang sudah gampang nih, kita mau cari di Google atau mau cari di mana. Itu akan menjadi sebuah investasi nantinya. Ya, itu akan menjadi sebuah investasi sumber daya manusia mulai dari yang paling muda. Begitu. Kalau tadi kita bicara soal titik nol, Bu, SDM pun punya titik nol. Gitu. Oke, gitu ya. Baik, kemudian untuk Bu Fitri selaku staf di gedung ini, harapannya Bu terkait gedung pemintalan ini ke depannya bagaimana? Kalau ini kan gedung BUMN ya Ibu, ya BUMN. Setelah kesini kan dipakai untuk seperti ini. Kepenginnya ini kan kita dalam likuidasi. Dalam likuidasi itu nanti akan diambil alih sama pemerintah pusat gitu. Kepenginnya sih dari pemerintah Cilacap ini dibeli gitu ya, untuk bisa dipergunakan sama anak-anak muda kreatif atau komunitas-komunitas lain untuk mengadakan bisa dipakai lah. Oh iya benar Bu, kan saya lihat di depan ada panggung ya. Ini kalau dibersihkan sedikit itu bisa buat latihan nari. Iya. Iya. Katanya ada mitos ya, entah betul atau enggak, di sini tuh kami sebenarnya ingin sekali mengadakan banyak acara di sini Iya. kan Pak. Cuma katanya nggak bisa dibikin kayak misalnya ditaruh bikin dekorasi, ada gamelan atau pakai banner yang besar itu, backdrop gitu. Oh, saya rasa bisa. Kalau selama ini sih belum ada sih seperti itu, karena ini memang punya BUMN ya. Iya. Tapi insya Allah sih untuk kedepannya ya Mudah-mudahan bisa ya. mudah-mudahan bisa. Saya rasa sangat bisa. Saya rasa sangat bisa. Dan makanya tadi saya bilang dibersihkan dulu, biar aura-aura kita berkumpul di sini. Bersihkannya itu secara ini Bu, spiritual gitu ya. Ya dengan kita fisik sering di sini dan, aja Bu, ada ya. kegiatan-kegiatan saya rasa itu juga akan membantu karena ya gedung ini pun juga Mengurangi punya aura efek. sendiri ya Bu ya. Kalau Mengurangi aura mistis. nggak sampai ke mistis juga. Jadi Katanya begitu, Nggak, Pak. kalau sini baik-baik. biar Insya Allah, berkegiatan. ya, karena sering ada seperti Ya, ini. ada orang yang Iya, iya. Yang datang ke sini juga niatnya baik semua. Betul. Terakhir ke Mbak Nurul ya Mbak. Apakah Pekan Cilacap ini akan dijadikan sebuah acara yang rutin dan apakah akan ada perbedaan juga untuk kedepannya? Kalau untuk rutin, kita niatnya emang rutin karena di sini kita ingin membangun ekosistem, di mana ekosistem itu terus berjalan. Jangan event kan hanya satu kali kan. Kalau ekosistem kita pengen terus berjalan supaya berdampak lebih luas. Terus untuk tempatnya kita juga pengen ke yang lain supaya ke expose semua loh. Kalau sekarang pemintalan, mungkin dulu masih banyak yang belum tahu karena ada kegiatan ini, jadi banyak yang tahu, apalagi di kalangan anak muda. Nah, pengennya itu ke tempat lain yang nggak ke expose juga. Jadi anak muda itu juga tahu dan tahu sejarahnya, karena di kegiatan kita juga ada heritage, di mana kita tuh berjalan menelusuri sebuah ruangan atau tempat dan mempelajari sejarahnya gitu di situ. Pengennya sih kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bukan hanya membuat kegiatan yang satu kali selesai, tapi akan terus-terusan berkelanjutan. Setuju saya, ekosistem itu yang nanti dari kita bicarakan tuh jadi menuju sebuah ekosistem. Ya sama kita kan awal-awal Azana muncul kan membentuk sebuah ekosistem. Memang itu harus menjadi sebuah ekosistem. Nanti lama-lama jadi lifestyle. Jadi anak-anak muda yang sudah keen on dengan budaya dan sejarahnya, ini lifestyle. Ekosistem ini akan jadi triggernya. Baik, untuk closing menutup, mungkin dari saya ya, dengan adanya acara Pekan Cilacap ini sangat memotivasi saya sih untuk jadi lebih tahu nih apa sih sejarah tentang Cilacap dan apa saja sih sekreatif apa sih orang-orang Cilacap ini. Mungkin dari saya sih itu aja, dan untuk podcast kali ini akan saya tutup. Selamat siang.